Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa bi'ulumihi bittalaini amin. As-siratal mustaqim. Halo Syekh? Ya. Ya, as-siratul mustaqim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Wa qala Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah al yawmal amalu wa ghadan al hisabu. Rawahul Bukhari fi kitabir riqaqi. Lanjut. Halo. Ya. Al-mu'allif di sini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala Rasulillah. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa niyyati wa qawli wa amal. Al-mu'allif Al-Syekh Al-Imam Abdullah Al-Haruri radhiyallahu ta'ala anhu memulai kitab As-Siratul Mustaqim dengan bacaan Alhamdulillah, artinya memuji kepada Allah atas segala nikmat yang Ia berikan tanpa kewajiban atasnya. Nikmat yang Allah berikan itu sebagai fadlun, anugerah darinya, bukan sebagai kewajiban Allah. Allah tidak wajib menciptakan apapun, termasuk nikmat, menciptakan nikmat pada seluruh hamba, tidak wajib. Jadi nikmat yang diberikan kepada seluruh hambanya adalah fadlun minna, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kita sepatutnya bersyukur. Karena apa? Seandainya Allah tidak memberikan nikmat kepada kita, itu tidak menciderai Allah, tidak. Allah tetap sempurna. Seandainya Allah tidak memberi nikmat itu kepada kita, nikmat ini kepada kita, Allah tetap sempurna. Tidak apa-apa. Tetapi kenyataannya kita mendapatkan nikmat itu, dan itu adalah sebagai apa? Fadlun, anugerah dari Allah. Alhamdulillah. Kemudian beliau mengucapkan as-salat wassalam. Salawat, apa artinya as-salat? Salat itu as-salat ala nabi, artinya mohon kepada Allah agar ditambahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuliaan. Allahumma zid ala sayyidina Muhammad syarafan wa ta'zima. Itu makna doa salawat. Ya Allah, tambahkanlah kepada Nabi Muhammad kemuliaan dan keagungannya. Kemudian wassalamu ala Rasulillah, artinya apa? Memohon kepada Allah agar umatnya diselamatkan. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diselamatkan dari hal-hal yang mengkhawatirkan, yang menakutkan. Ya. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian beliau memulai dengan membawakan satu ayat sebagai ibrah kepada kita semua, ayat yang maknanya seruan dari Allah kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa kepadanya. Artinya
menjalankan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan, dan selalu melanggengkan khauf, ya, takwa, selalu melanggengkan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf ini yang kemudian bisa berbuah kepada adaul wajibat wajtinabul muharramat, menjalankan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan-larangan, yakni hal-hal yang diharamkan. Kemudian beliau Asy-Syaikh Abdullah Al-Harri berkata, faqala Aliun radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, menukil dawuhnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Al-yawmal amal wa ghadan al-hisab. Ali bin Abi Thalib. Yang artinya al-yawma, hari ini, di dunia ini maksudnya. Al-amal adalah saatnya amal. Kita beramal. Tidak ada hisab di dunia ini. Wa ghadan fil akhirah al-hisab. Besok, maksudnya di akhirat, ada hisab. Al-hisab yakni ayil jaza'u wala amal. Artinya hari pembalasan dan tidak ada amal. Jadi kebalikannya di dunia ini tidak ada hisab, tidak ada balasan terhadap semua amal. Tapi saatnya kita beramal. Dan besok di akhirat tidak ada amal, yang ada apa? Balasan atas segala amal. Di akhirat itu tidak ada seruan perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, tidak ada. Tidak ada taklif. Di akhirat itu tidak ada taklif sama sekali. Akhirat itu yaum al-jaza. Nah, ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab Ar-Riqah. Sudah dipahami ya semua? Nah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. A'damu huquqillahi ala ibadihi. A'lamu anna a'damu I'lam. Ketahuilah gitu ya. Oh iya, afil amar. I'lam anna a'dama I'lam anna a'dama huquqillahi ta'ala ala ibadihi wa tauhiduhu ta'ala wa alla yushraka bihi syai'un. Apa? Halo? Alla yushraka bihi Syai'. Iya benar. Ya, syai'. Ya. Wa alla yushraka bihi syai'. Li'anna al-isyraka billahi huwa akbaru dunubin. Akbaru dzambin. Oh, akbaru dzambin. Ya, akbaru dzambin. Akbaru li'anna al-isyraka billahi huwa akbaru dzambin yaqtarifuhul abdu. Wa huwa dzambun wa huwa dzanbu alladzi la yaghfiruhu Allah. Naam. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Qala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa kadzalika jami'u anwa'il kufri la yaghfiruha Allah. Liqaulihi ta'ala innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi summa matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum
Nah, wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abduhullah wa anna Isa abdullah wa rasuluh Abdullahi. wa anna Isa abdullahi wa rasuluh Wa rasuluhu. wa rasuluhu wa kalimatul qaha Wa kalimatuhu. wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan naru haqqun an-naro ya wal jannata haqqun wan naro haqqun adkhalahul jannata ala ma kana minal amal. Leres ya? Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi hadisin akhar fa inna Allah harrama 'alan nari min fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Rawahul Bukhari. Naam. Lanjut. Rawahu al-Bukhari. Ya, tinggal sedikit itu. Wa yajibu qarnul imani birisalati Muhammad bi syahadati alla ilaha illallah wa dzalika aqullu syai'in yuhlis wa dzalika aqallu syai'in yahsilu bihin najah yahsulu bihin najatu minal khuludil abdiyyu Abadi. Minal khuludil abadiyyu finnari. Al-abadi. Minal khuludil abadiyyi. Oh iya ini cer ya. Min. Minal khuludil abadiyyi finnari. Kelas ya. Terus selanjutnya Syekh Abdullah Al-Hadi menjelaskan tentang a'zamu huquqillahi ala ibadih. Kewajiban yang paling utama atas seluruh hamba-hambanya. Hukuk itu maksudnya kewajiban. Perintahnya. Perintah Allah yang paling agung ala ibadih. Dia berkata, "Ilam anna a'zama huquqillah ta'ala ala ibadihi wa tauhidu ta'ala." Dia adalah mentauhidkan Allah. Satu, wa alla yusyraka bihi syai', dan tidak menyekutukan kepada apapun. Menyekutukan sifat ketuhanannya, sifat hak disembah pada selainnya. Tidak boleh. Li'annal isyraka billahi wa akbaru dzambin yaqtarifuhul 'abd. Karena syirik kepada Allah, menyembah selain Allah adalah dosa yang paling besar
Yaqtarifuhul abdu, yang dilakukan oleh hamba. Wa huwa dzambul ladzi la yaghfiruhullah. Dia adalah dosa yang tidak akan dimaafkan, tidak diampuni oleh Allah. Artinya apa? Liman mata alaih. Kalau dia mati dalam keadaan musyrik, menyekutukan Allah. Bukan berarti orang musyrik itu artinya taubatnya ditolak. Enggak, kalau dia taubat masuk agama Islam, ya, caranya masuk agama Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, Allah menerima taubat dari hambanya. Diterima. Masuklah Islam, kemudian mati dalam keadaan Islam, Allah menghendaki ampunan kepada siapa. Allah mengampuni. Nah, ya, jadi yang dimaksud Zambul ladzi la yaghfirullah liman mata alaih. Kalau dia mati dalam keadaan musyrik. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Kemudian Allah itu mengampuni dosa selain syirik kepada siapa? Liman yasha. Siap orang-orang yang ia kehendaki. Qala innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Ini berdasarkan ayat ini. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi dosa syirik itu tidak diampuni. Adapun selainnya Allah mengampuni kepada siapa yang dia. Jadi orang yang mati dalam keadaan iman dan membawa dosa belum ditaubati. Dia belum bertobat dari segala dosanya. Muslim. Bagaimana di akhirat? Ada 2. Nah, ini begitu. Muslim asli, Muslim maksiat, mati sebelum bertaubat, maka di akhirat itu ada 2 golongan. Satu golongan Allah ampuni dosa-dosanya. Satu golongan Allah tidak mengampuni dosa-dosa. Artinya Allah mengazabnya, memasukkan ke dalam neraka, tetapi nanti dimasukkan ke dalam surga pada akhirnya. Ini Muslim asli seperti itu. Jadi ada 2 golongan. Golongan yang diampuni oleh Allah, ada golongan yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mati musyrik, seluruh ulama sepakat orang itu min ahlin nar, masuk di neraka, dan dia selama-lamanya di neraka. Gitu. Makna ayat ini seperti itu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini mafhum dari kalimat liman yasha. Terus wa kadzalika jami'u anwa'il kufr. Begitu juga segala macam jenis macam kekufuran. La yaghfiruha Allah. Allah tidak mengampuni. Jadi musyrik dan kufur. Dosa musyrik dan kufur. Dengan segala macam kekufurannya. Itu Allah tidak mengampuni. Liqaulihi ta'ala, apa dalilnya? Di dalam Al-Quran ada firmannya, innal ladzina kafaru wasaddu an sabilillahi summa matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Ini bahwa orang kafir ini tidak mendapatkan ampunan alias disiksa di neraka jahanam dan dia selama-lamanya di neraka.
La yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup, tidak mati kemudian selesai siksanya. Tidak hidup yang enak menikmati kehidupan, tidak sama sekali. Itulah kehidupan di neraka bagi orang-orang. Ya. Jadi ini juga yang dimaksud adalah orang yang mati dalam keadaan kufur. Orang yang mati dalam keadaan kufur, ini nasnya demikian. Allah tidak mengampuni. Baik itu kufur syirik atau kufur selain syirik. Baik orang kafir itu termasuk orang yang mencegah orang lain masuk dalam agama Islam, ataupun kufur yang tidak mencegah orang-orang untuk masuk dalam agama Islam. Intinya, kalau dia mati dalam keadaan kufur, mahrumun min maghfiratillahi wa rahmatihi. Di akhirat, dia terhalang dari ampunan Allah dan rahmatnya. Apa itu asyirik? Syirik itu menyembah selain Allah. Jadi setiap tindakan syirik itu kufur. Tetapi tidak semua kufur itu syirik. Ini jadi bedanya itu. Jadi semua yang namanya syirik, menyembah selain Allah, menyembah batu, menyembah api, menyembah matahari, menyembah ini, menyembah itu, pokoknya menyembah selain Allah itu syirik, dan syirik itu kufur. Semua syirik itu kufur. Tetapi tidak semua kufur itu syirik. Ada sebagian orang yang meyakini ketuhanan hanya Allah. Tetapi dia mengatakan Allah itu berbentuk seperti makhluk. Ya kan? Dia tidak meyakini ada Tuhan selain Allah. Hanya saja dia punya keyakinan yang salah. Dia salah dalam sifatnya Allah. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Waman wasafallaha bima'nan min ma'ana basyar faqad. Jadi itu perbedaan antara syirik dan kufur. Waqad qala, kemudian waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannata haqq wan nar haqq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Intinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man syahida, ini yang disebut syahadah khassah. Syahadah khassah. Dari dawuhnya Nabi ini disebut syahadah khassah. Ada syahadat yang khus, yang istimewa. Karena apa? Siapa orangnya yang melanggengkan membaca syahadat ini, maka di antara fadilahnya adalah ditolong, mendapat pertolongan dari Allah untuk beramal soleh. Dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh. Dari sini, asyhadu, jadi bentuk syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam
wa ruhum minhu wal jannatu haqq wan naru haqq. Sampai sini. Tiap hari. Arane muadzabah. Langgeng, enggak sekali, 2 hari terus seterusnya ndak. Muadzabah terus tiap hari baca ini. Ini kata para ulama, sebagian mereka menafsir hadis ini, siapa yang melanggengkan syahadah ini, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah untuk apa? Beramal baik. Dimudahkan oleh Allah untuk melakukan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan sehingga dia mendapat predikat at-taqi, at-taqi, orang yang bertakwa kepada Allah. Dan kita maklum orang yang bertakwa kepada Allah nanti adkhalahullahu jannah. Allah memasukkannya ke dalam surga tanpa azab ini. Artinya dilangsungkan tanpa diazab dulu. Ya, arti syahadat khasa ini man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah wahdah, hanya Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyekutu. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia juga menyaksikan bahwa Muhammad ibn Abdillah itu adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusannya. Dan dia menyaksikan juga bahwa Isa wa anna Isa abdullah. Isa adalah hamba Allah. Isa bukan anak Allah. Dia adalah hamba Allah wa rasuluh, dan utusannya. Wa kalimatu alqaha ila Maryam. Apa makna kalimat alqaha ila Maryam? Musa adalah kabar gembira yang dibawa oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Sebelum ruhnya itu ditiupkan kepada Sayyidina Isa. Jadi sebelum rohnya itu ditiupkan kepada Isa, ini malaikat Jibril datang membawa kabar gembira kepada ibunya, Maryam. Membawa kabar gembira kepada Maryam bahwa ia akan melahirkan seorang nabi, seorang anak yang kelak menjadi nabi rasul. Ini maksudnya kalimatuhu alqaha ila Maryam. Berita gembira yang diberikan kepada Maryam. Artinya malaikat Jibril datang kepada Maryam membawa kabar berita bahwa ia akan melahirkan seorang nabi tanpa pernikahan. Subhanallah. Atas kuasa Allah, Maryam ini melahirkan seorang anak tanpa pernikahan, tanpa proses perkawinan sebagaimana umumnya laki-laki dan perempuan. Ini disebutkan di dalam surah Ali Imran. Ya. Idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki. Nah, ini. Bi kalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ini kabar gembira dari malaikat Jibril kepada Maryam disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi makna kalimatuhu alqaha ila Maryam adalah kabar gembira pada Maryam. Wa ruhun minhu, dan ia menyaksikan bahwa Isa adalah ruh yang
ruhnya Isa, ini maknanya. Waruhun minhu artinya apa? Menyaksikan bahwa ruhnya Isa alaihi salam adalah ruh yang mulia. Karimun 'ala Allah. Bukan ruhnya Allah, bukan roh Allah itu ada bagian dan bagian itu ada pada Isa seperti apa yang diyakini oleh orang-orang Nasara. Enggak. Isa ruhnya adalah musyarraf indallah. Ruhun. Dan ruh ini diciptakan oleh Allah. Dia ciptaan, dia makhluk. Dakhala fil wujud, masuk dalam wujud. Diadakan oleh Allah. Seperti ini keyakinan yang bukan ruh. Ada ruh Allah. Meyakini Allah itu terdiri dari beberapa bagian dan diantara bagiannya adalah ruh yang ada pada diri Nabi Isa. Itu kekufurannya Nasara. Kekufuran Nasara. Nah, kita umat Islam tidak meyakini sebagaimana keyakinan mereka. Terus wal jannata haq. Kemudian juga dia meyakini, menyaksikan bahwa surga yang Allah Ta'ala janjikan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, dia adalah darun na'im, tempat nikmat. Itu telah ada sekarang dan akan kekal selamanya. Jadi dia harus meyakini, untuk keselamatan dia harus meyakini bahwa surga yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang beriman, dia adalah tempat nikmat. Itu telah ada sekarang dan dia akan kekal selama-lamanya. Satu. Kemudian wanarahaku. Dia menyaksikan, meyakini sepenuh hati bahwa neraka, kabar, ini kan berdasar dari kabar dari Nabi, mengabarkan ada surga dan ada neraka. Dia menerima kabar itu dan yakin sepenuhnya bahwa neraka itu adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, darul iqab, tempat siksa. Itu maujudatun al-an, sekarang telah ada. Dan dia akan ada selamanya. Kekal selamanya, tidak akan sirna. Tidak seperti apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah. Ya. Salah satu kesesatan Ibnu Taimiyah itu dia mengatakan bahwa neraka itu akan punah. Nah, ini mengingkari ijma, mengingkari nas Al-Quran. Ya, maka dari itu para ulama mengatakan kufur dari perkataan salah satu. Dan kekufuran yang lain pada diri Ibnu Taimiyah itu banyak. Ada bab khusus tentang ini. Syekh Abdullah Al-Haruri menulis satu kitab yang menerangkan dengan sedetail-detailnya poin-poin kekufuran Ibnu Taimiyah dengan merujuk kepada kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Syekhuna Abdullah Al-Haruri rahimahullah. Ini terusannya hadis gimana? Adkhalahul jannah. Jadi siapa orang yang menyaksikan seperti itu, syahadatu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minha. Ruhnya adalah ruh yang mulia, diciptakan oleh Allah. Wal jannatu haq wan naru haq adkhalahu Allahul jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ia ke dalam surga tanpa azab. Alama kana minal amal. Alama kana minal amal. Sesuai dengan amal kebaikan yang ia kerjakan. Jadi tadi, ya Allah menolong orang yang mendawamkan syahadah khasah ini, ya, kulla yaumin, setiap hari baca syahadah khasah. Allah mudahkan untuk apa? Al-amal as-shalih. Beramal soleh sehingga baik dia perilakunya dan akhirnya apa? Sampai akhirnya juga baik. Maka bagaimana? Yadkhulul jannah bi khairi azab. Allahu Akbar. Allah masukkan ia dalam surga tanpa azab. Ia tidak mendapatkan azab di kubur dan juga tidak mendapatkan azab setelahnya, yakni setelah dibangkitkan dari kuburnya di akhirat tidak mendapatkan nakat, tidak mendapatkan kesusahan, siksa, azab dan lain sebagainya. Tidak. Jadi sampai akhirnya dia masuk dalam surga. Ini makna hadis. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kemudian salah satu dari makna hadis ini juga ada. Para ulama menafsiri hadis ini dengan makna bahwa siapa orang yang menyaksikan tadi syahadat alla ilaha illallah wahda ila akhirih, pasti dia masuk surga. Walaupun dia ahlul kabair, pelaku dosa-dosa besar, dan sampai mati dia enggak tobat. Dosa membunuh, dosa berzina, terus mati belum bertobat. Dia tidak bertobat. Orang seperti ini juga pada akhirnya akan masuk surga menurut hadis. Walaupun dia disiksa lebih dahulu sebagian, dan sebagian tidak disiksa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil pada akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Adkhalahul jannah ala ma kana minal amal. Itu maknanya sebagian ulama seperti itu. Jadi ada dua makna di dalam hadis ini, ya. Satu mengatakan siapa yang melanggengkan syahadah khasah dibaca terus setiap hari, maka dia akan mendapatkan pertolongan Allah, dimudahkan untuk beramal baik, menjalankan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan. Sampai mati dia husnul khotimah, masuk surga tanpa. Satu. Kedua, makna dari hadis ini adalah orang yang menyaksikan syahadat alla ilaha illallah wahdah ila akhirih, maka apapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya, artinya dosa sebanyak apapun, dan mati sebelum taubat pun pada akhirnya akan masuk surga. Nah, seperti itu. Walaupun disiksa lebih dulu, tapi siksaannya tidak langgeng, tidak seperti siksaan orang-orang kafir. Dia akan dikeluarkan
dari siksaannya atas dosa-dosa yang dia lakukan dan dimasukkan ke dalam surga. Seperti itu. Jadi ada dua makna. Wa fi hadisin akhar fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah. Dalam hadis lain dikatakan fa inna Allah harrama 'ala an-nar. Allah mengharamkan atas neraka. Artinya haram apa? Ayyabqa fiha ilal abad. Mengharamkan untuk melanggengkan orang yang mengatakan la ilaha illallah, artinya wa anna Muhammadan Rasulullah. Di mana dia mengatakan itu bidzalika wajhallah. Mengharap semata-mata mengharap ridho Allah. Bukan mengatakan saja seperti orang munafik untuk dipamerkan kepada orang agar orang-orang menyaksikan dia itu telah Islam padahal di dalam hatinya menyimpan banyak kekufuran. Tidak. Itu bukan yang dimaksud hadis ini. Yang dimaksud dari hadis ini adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabdaghi bidzalika wajh. Dia meyakini makna yang ia ucapkan. Bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang wajib ada, yang tanpa permulaan, tanpa akhir, dia tanpa serupa dengan makhluknya. Dia tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Dia al-wahid, esa, tidak ada sekutu dalam zatnya, sifat dan pekerjaannya, tidak ada. La syarikalah. Tidak ada pencipta dari tiada menjadi ada selainnya. Yang menciptakan segala sesuatu yang di atas dan di bawah bumi dan segala isinya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakini itu semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini loh diharamkan oleh Allah untuk tetap di neraka selamanya. Ini maksudnya harrama 'alan nar, tetap di neraka selamanya. Bukan haram maksudnya semua orang muslim, orang yang meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak akan masuk neraka, kan enggak? Karena sebagian muslim itu akan masuk ke dalam neraka tapi tidak selamanya. Seperti tadi, yaitu mereka yang melakukan dosa-dosa besar dan mati belum bertaubat. Sebagian dari mereka akan disiksa. Sebagian dari mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna wajh Allah maksudnya adalah ridho Allah. Karena al-wajhu, al-kata al-wajhu di dalam bahasa Arab itu mempunyai beberapa makna. Di antaranya adalah satu, mardhatullah, ridho Allah. Dua, zatullah, zat Allah. Terus adalah kiblatullah, kiblat Allah. Kemudian al-mulku, kekuasaan Allah. Kemudian ada lagi makna al-wajhu adalah at-ta'ah. Makna al-wajhu at-ta'ah. Dalam Al-Quran ada fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Wajhullah di sini maksudnya adalah qiblatullah. Kemudian ada kullu syai'in halikun illa wajhah. Wajhah di sini menurut bahasa Arab yang sesuai adalah makna apa? Zatullah. Segala sesuatu akan binasa, rusak kecuali zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian dalam satu hadis ada perkataan aqrabu ma taqarraba bihil mar'ah tuqarribu bihil mar'ah min wajhi rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Wajah di sini adalah ketaatan. Jadi makna wajhun di dalam bahasa Arab itu ternyata banyak. Jadi kalau orang Wahabi itu kayak padahal orang Arab tapi seolah mereka nggak paham bahasa Arab. Mereka memaknai al-wajhu tidak ada makna lain kecuali muka. Jadi mereka meyakini Allah itu punya muka, wajah, raut muka. Dari kesalahan ini mereka telah keluar dari agama Islam, kufur. Bukan keyakinan orang Islam seperti itu. Baik. Wa yajibu qarnul imani bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syahadati an la ilaha illallah. Kemudian penyaksian la ilaha illallah itu harus dibarengkan dengan iman bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu sudah daruri, sudah maklum di dalam ajaran kita, ajaran agama Islam, bahwa la ilaha illallah itu harus disambung dengan Muhammadur Rasulullah. Tidak cukup cuma mengatakan la ilaha illallah. Orang kafir hendak masuk Islam, dia syahadatnya harus dua itu digandengkan. Al-jam'u baina syahadatain daruriyun. Untuk apa? Bisihhatil iman wa Islam. Untuk sahnya iman dan Islam harus dibarengkan dengan pengakuan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua pengakuan ini harus bareng. Tidak boleh dipisah. Terus aqallu syai'in yahsulu bihin najatu minal khuludil abadi. Wa dzalika aqallu syai'in yahsulu bihin najatu minal khuludil abadi finnar. Yang seperti itu adalah minimalnya seseorang bisa selamat dari keabadian hidup di neraka. Minimal itu. Dua kalimat syahadah. Minimal. Jadi kalau nggak ada derajat ini minimal, ya dia nggak akan selamat. Syukur sih. Syukur dia taat kepada Allah, ya, jalankan segala kewajiban. Salat yang wajib, sedekah yang wajib, zakat wajib, puasa yang wajib dia lakukan. Ini kesempurnaan. Tapi kalau tidak, hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, ini juga dia akan selamat. Mati membawa dua kalimat syahadat, ya, walaupun dosa-dosa yang bersama dengan dia yang belum ditobat itu banyak, pada akhirnya dia akan masuk surga. Kalau masuk neraka, dia tidak selama-lamanya. Dia nggak selamat. Jadi di dalam hadis tadi di atas hanya menyebutkan la ilaha illallah. Di sini fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah. Artinya apa? Wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini disingkat aja, sebetulnya lengkapnya ya ada ini wa anna Muhammadan Rasulullah. Sudah maklum jadi disingkat. Itu bukan maksud hanya ucapan la ilaha illallah saja. Makanya di bawahnya harus ada keterangan wajib
qarnul iman bi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, nanti dilanjut. Iya. Besok lagi, Syekh. Barakallahu Barakallahu bikum. Barakallahu fikum. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.